Assalamualaikum. Good day everyone, kenalin saya Reni Setiani. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang satu term yang mungkin udah gak asing lagi nih di telinga kawan-kawan, yaitu jalim. Dan juga mengenai pemikiran dan penafsiran salah satu tokoh mufasir di Indonesia, yaitu Bapak M. Dawam Raharjo terhadap term ini. Penasaran apa aja yang bakalan dibahas? Without any further ado, let's jump right in and hope you enjoy the video. Dua saudara putusan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk. Kita mulai kabar pertama. Satreskrim Polres Labuan Batu meringkus 3 pelaku penculikan seorang remaja putri berusia. Kita ke informasi lainnya. Meski sudah ada aturan hukum, faktanya kasus penyiksaan hewan di Indonesia masih marak terjadi. Kurangnya rasa citra. Pemirsa, lagi-lagi terjadi seorang anak tega membunuh ibunya di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Aksi perampokan bersenjata tajam terjadi di tengah kemacetan jalan tol kawasan Pelumpang Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kita beralih ke kabar lainnya. Setelah sempat koma, siswa SD di Subang yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan. Seorang wanita penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara di Bandung, Jawa Barat diduga digauli secara paksa dan kasus penembakan yang terjadi di sebuah rest area. Kap dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan Setiap hari, kita dibanjiri berita tentang ketidakadilan, korupsi merajalela, diskriminasi yang masih terjadi, kekerasan dan pembunuhan seolah menjadi hal yang biasa. Tapi, pernah gak sih kalian mikir, apa yang sebenarnya mendorong manusia melakukan tindakan zalim? Dan yang lebih penting lagi, gimana sih kita dapat mencegah dan mengatasi kezaliman? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita telaah lebih dalam konsep zalim melalui perspektif seorang mufasir Indonesia, yaitu Bapak M. Dawam Raharjo. Tapi sebelumnya, tentu kita perlu tahu dulu nih, siapa M. Dawam Raharjo ini. Masuk ke bagian 1, M. Dawam Raharjo. Muhammad Dawam Raharjo merupakan seorang tokoh yang dikenal sebagai ahli ekonomi, pengusaha, budayawan, cendekiawan, sekaligus tokoh agama. Dawam lahir di Solo pada 20 April tahun 1942, dan ia merupakan putra sulung dari 8 bersaudara. Dawam Raharjo wafat pada 30 Mei 2018 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta. Dawam menulis banyak buku tentang ekonomi dan agama, termasuk penafsiran Al-Quran. Dawam sendiri aktif di berbagai lembaga formal akademis bidang ekonomi, dan dia juga aktif dalam menulis banyak karya. Salah satu karyanya yang populer dan yang menjadi salah satu referensi dari video ini juga, yaitu yang berjudul Ensiklopedia Al-Quran, Tafsir Sosial berdasarkan konsep-konsep kunci. Dawam sebagai seorang ekonom namun juga mufasir memberikan kontribusi signifikan dalam kajian tafsir di Nusantara, khususnya di Indonesia sendiri. Nah, setelah tahu siapa itu Dawam, selanjutnya kita akan masuk ke inti dari video ini, yaitu tentang zalim. Bagian 2, zalim dan penafsiran M. Dawam Raharjo. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai kata sifat dan sebagai kata benda. Zalim sebagai kata sifat berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, atau kejam. Sedangkan zalim sebagai kata benda berarti orang yang melakukan perbuatan aniaya, baik yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, atau yang merugikan dirinya dan orang lain. Adapun dalam pengertian sehari-hari, zalim adalah perbuatan kejam tanpa rasa kemanusiaan atau timbang rasa. Disinilah timbul pengertian tentang kesewenang-wenangan, yaitu perbuatan yang didasarkan pada pertimbangan arbiter atau tanpa pertimbangan sama sekali, kecuali kepentingan diri sendiri yang sempit. Maka menurut Dawam, dengan melihat kepada berbagai bentuk konkret kezaliman yang dialami manusia, maka kita secara berangsur-angsur membentuk persepsi dan pengertian mengenai keadilan. Dawam juga mengutip mufasir lain, yaitu Maulana Muhammad Ali melalui tafsirnya The Holy Quran, bahwa kezaliman itu diartikan sebagai penindasan yang umumnya berbentuk penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. M. Dawam Raharjo dalam karyanya Ensiklopedia Al-Quran menjelaskan bahwa kata zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran. Zalim sama dengan kejam, yaitu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Akan tetapi, zalim juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum menurut kemauannya sendiri, atau tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain. Dawam juga mengutip pepatah Melayu klasik yang bunyinya, Raja adil, raja disembah, Raja jalim, raja disanggah. Menurut Dawam, pepatah ini sangat sederhana, tetapi mendalam maksudnya. Sekilas pepatah ini hanya mengandung maksud bahwa seorang penguasa itu, jika adil tentu ditaati rakyatnya. Sebaliknya, jika zalim, pasti akan disangkal kekuasaannya. Ini merupakan sebuah truisme, keterangan yang diberikan selama ini umumnya bersifat tautologis. Titik berat pesan ini adalah pada baris kedua yang mengatakan bahwa
Seorang penguasa itu tentu akan disanggah atau diingkari kewibawaannya jika ia zalim. Menurutnya, nilai sentral penguasa terletak pada keadilannya. Adil atau justice adalah sebuah virtue, yaitu seperti kata Aristoteles, excellence of character, suatu keunggulan dalam kepribadian, atau disposition which we prize, watak yang kita puji. Maksudnya bahwa keadilan itu kedudukannya bersifat sentral atau utama pada kekuasaan. Dawam juga mengutip surah Shad ayat 26 yang bunyinya, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Dawam menafsirkan ayat ini bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah membuat keputusan terkait permasalahan rakyatnya. Namun pekerjaan ini tentu nggak sesederhana itu, karena nggak jarang seorang pemimpin bertindak berdasarkan kepentingan atau preferensi pribadinya, yang akhirnya menciptakan ketidakadilan. Allah mengingatkan Nabi Daud sebagai seorang pemimpin hanya satu hal. Ketika memutuskan suatu perkara, lakukanlah dengan penuh keadilan. Dengan menggunakan silogisme antara pepatah Melayu dan surah Shad ayat 26 tadi, maka menurut Dawam bahwa zalim sama dengan tidak adil, dan tidak adil itu adalah tindakan yang hanya mengikuti hawa nafsu. Seenggaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sumber dari tindakan zalim dan menyeleweng dari jalan Allah adalah mengikuti hawa nafsu atau egois. Menurut Dawam, penggalian makna zalim adalah salah satu metode untuk memahami makna adil. Dawam juga mengutip pendapat dari Barrington Moore dalam bukunya Injustice, The Social Basis of Obedience and Revolt tahun 1978, berpendapat bahwa kesepakatan-kesepakatan tentang apa yang disebut ketidakadilan lebih mudah dicapai daripada tentang keadilan. Dengan menganalisis gejala tentang berbagai bentuk dan variasi ketidakadilan itu, maka kita bisa lebih menangkap dimensi-dimensi keadilan, karena keduanya selalu mempunyai arti yang bertolak belakang. Zalim, akar katanya berasal dari kata zalama dengan akar kata za, lam, dan mim. Arti kata ini dalam bahasa Inggrisnya adalah injustice atau ketidakadilan. Namun kita perlu tahu bahwa ketidakadilan bukan satu-satunya arti dari kata zalim atau zulm. Di lain pihak, zulm bukan juga satu-satunya istilah dalam Al-Quran untuk pengertian ketidakadilan. Ada dua kata yang bersinonim dengan kata zalim, yaitu hadoma dan janafa, walaupun masing-masing hanya disebut satu kali saja dalam surah dalam Al-Quran. Pada surah Toha ayat 112, pengertian tidak adil dinyatakan dengan istilah hadoma. Ayat tersebut berbunyi, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Nah, seperti yang bisa kalian baca, pada ayat tadi ditampilkan dua pengertian, yaitu zulman dan hadman. Keduanya mengandung pengertian yang hampir sama. Dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama, zulman diterjemahkan dengan kata tidak adil, sedangkan hadman diterjemahkan dengan kata pengurangan hak. Jadi, keduanya memang hampir sama artinya. Dalam konteks terjemahan Indonesianya, maka kita memperoleh persepsi bahwa keadilan itu berdekatan artinya dengan pengurangan hak. Dengan demikian, keadilan menyangkut masalah hak, yaitu apakah seseorang itu memperoleh haknya atau tidak. Ketidakadilan terjadi jika hak-hak seseorang itu diingkari atau dilanggar. Dawam juga menerangkan bahwa amal saleh atau perbuatan baik dalam ayat tadi mempunyai kedudukan tinggi. Seseorang yang melakukan perbuatan yang baik, yaitu perbuatan yang berguna bagi manusia dan dirinya sendiri, dapat melindunginya dari perbuatan salah. Demikian juga perbuatan baik bisa menimbulkan hak, misalnya keberhasilan, keuntungan, atau manfaat. Perbuatan baik tidak hanya menghasilkan manfaat secara langsung, tapi juga memperkuat hak seseorang secara moral atau hukum. Misal ketika seseorang melakukan perbuatan baik, ia dapat memperoleh hak sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian, perbuatan baik juga dapat menjaga atau melindungi hak yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, bahwa hak yang didukung oleh perbuatan baik lebih sulit untuk diingkari oleh pihak lain. Dawam juga mengumpulkan semua kata yang berakar pada kata za, lam, dan mim, bahwa ternyata rangkaian huruf tersebut berulang sebanyak 315 kali dalam Al-Quran, dalam bentuk kata yang berbeda-beda dan dengan berbagai macam arti pula. Daftar kata-kata tersebut secara ringkas dapat dilihat dalam tabel yang dibuat oleh Dawam ini. Al-Quran
menyebut istilah zalim yang artinya mereka yang berbuat aniaya atau zalim, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Kata inilah yang paling banyak frekuensinya, yaitu sebanyak 135 kali. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, umpamanya, kata ini disebut 12 kali. Selanjutnya, kata ini disebut dalam 24 surah dengan frekuensi yang berbeda-beda. Karena itu, pengertian orang yang berbuat zalim itu mengandung variasi. Siapa yang disebut zalim itu tergantung dari apa yang diperbuatnya. Masuk ke bagian 3, hal yang mendorong manusia berbuat zalim. Dalam penafsirannya, Dawa menjelaskan bahwa kata zulum dapat berubah menjadi kata zulumat, yang berarti kegelapan. Ketika seseorang bersikap kejam, bertindak tercela, atau menciptakan kekacauan, hal itu terjadi karena ia gagal menilai sesuatu secara adil dan seimbang. Orang kayak gini nggak mampu mempertimbangkan dengan bijak antara benar dan salah, baik dan buruk, atau indah dan jelek. Dalam keadaan seperti itu, mereka seolah-olah terjebak dalam kegelapan, tidak dapat membedakan antara positif dan negatif. Lebih dari sekedar merugikan orang lain, tindakan zalim juga merusak diri pelakunya. Lalu, apa yang mendorong manusia untuk berbuat zalim? Jawabannya terletak pada kegelapan batin dan ketidakseimbangan hati. Ketika manusia kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran secara jernih, terhalang oleh hawa nafsu, egoisme, atau ketidakpedulian, maka mereka mudah terjerumus ke dalam tindakan zalim. Tanpa penerangan berupa nilai keadilan dan kebijaksanaan, manusia menjadi buta terhadap dampak perbuatannya, baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Oleh karena itu, memahami keadilan adalah kunci untuk menghindarkan manusia dari kegelapan yang membawa kehancuran. Bagian 4, afeksi terhadap pemikiran M. Dawam Raharjo tentang zalim. Penafsiran Dawa mengenai term zulum sebagai kegelapan memberikan perspektif yang mendalam dan reflektif bagi kita. Dengan mengaitkan ketidakadilan dengan kezaliman, Dawa memberikan sentuhan pada aspek psikologis dan moral manusia, membuka wawasan kita lebih jauh terkait konsep zalim ini. Padahal katanya familiar ya, namun ternyata maknanya sedalam ini. Dawam juga menunjukkan kepada kita bagaimana tindakan zalim berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk melihat dengan jelas nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Penafsiran ini juga sekaligus mengundang refleksi diri, sejauh mana sih kita telah bertindak adil dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan justru dengan sadar atau tanpa sadar kita malah ikut berkontribusi pada tindak kezaliman melalui sikap dan perbuatan kita. Masuk ke bagian 5 sekaligus terakhir, agenda yang dapat dilakukan. Sebagai penutup, jelas sekali bahwa manusia terkadang terjebak dalam perbuatan kezaliman, baik yang ringan maupun yang berat. Ini disebabkan karena kekuatan nafs selalu aktif dan apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai syaitan selalu menghadang dari segala arah dalam setiap waktu. Tetapi, meskipun demikian, ketika manusia telah terjebak dalam kezaliman, bukan berarti tidak ada jalan keluar dan penyembuhannya. Beberapa kata kunci yang dapat dipetik dari ayat-ayat Al-Quran dapat disimpulkan berfungsi sebagai nafsioterapi. Taubat adalah salah satu istilah kunci yang paling penting dalam mekanisme nafsioterapi ini. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa taubat sebagai jalan penyembuhan jiwa bagi mereka yang terjerumus dalam kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaannya memahami bahwa manusia tidak pernah benar-benar luput dari dosa dan kesalahan. Maka, Dia sebagai yang Maha Pengampun senantiasa menanti hambanya yang ingin kembali. Taubat adalah langkah pertama yang bisa dilakukan saat manusia berusaha melepaskan diri dari belenggu kezaliman, menuju rahmat dan ampunan Allah yang tidak terbatas. Namun, pencerahan spiritual individu meskipun sangat penting tidak akan memiliki dampak yang signifikan jika tidak diiringi dengan upaya menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan mendukung. Dalam situasi sosial yang penuh dengan ketimpangan, ketidakadilan, dan eksploitasi, maka eskalasi frustasi di kalangan masyarakat akan cenderung meningkat. Ketegangan sosial semacam inilah yang sering menjadi pemicu perilaku zalim, baik dalam skala individu maupun kelompok. Al-Quran telah mengingatkan manusia tentang bahaya dari struktur yang tidak adil dan bagaimana kondisi tersebut dapat mendorong lahirnya tindakan-tindakan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, menciptakan struktur sosial yang bebas dari eksploitasi, diskriminasi, dan represi bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Struktur sosial yang demikian haruslah mampu menjamin hak-hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap yang lemah, dan menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Usaha ini menjadi sangat penting sebagai salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah kezaliman yang kerap muncul akibat ketidakadilan sosial. Tanpa upaya untuk membangun tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi, berbagai nilai spiritual yang diusahakan individu hanya akan menjadi retorika yang sulit diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata. Dengan kata lain, transformasi spiritual harus berjalan seiring dengan transformasi sosial untuk menciptakan harmoni yang sebenarnya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat ya. Semoga ada pelajaran yang diambil setelah kalian menonton video ini. Sekian. Wassalamualaikum.